Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada maghrib atau malam hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali di majelis kajian kitab Bulughul Maram, dan kita masih membahas bab tentang talak, perceraian. Sekarang kita memasuki hadis yang ke-13 Bapak Ibu, yaitu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, "Idza harrama imra'atahu laisa bisyai'in." Apabila seseorang mengharamkan istrinya, laisa bisyai'in, maka tidak ada konsekuensi apapun gitu ya. Wa qala, maksudnya konsekuensi dalam perceraian. Waqal, dan Abdullah bin Abbas mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada Rasul SAW tauladan atau uswah yang baik. Hadis rawahu Al-Bukhari. Bapak Ibu dan jemaah sekalian, itu dalam hadis riwayat Bukhari. Sementara dalam hadis Muslim, Abdullah bin Abbas mengatakan, idza harrama ar-rajulu imra'atahu fahuwa yaminun yukaffiruha. Apabila seorang laki-laki mengharamkan istrinya, maka itu adalah yamin. Itu adalah sumpah yukaffiruha yang harus dibayar kafarahnya. Hadis rawahu Muslim. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, apa kesimpulan yang kita bisa ambil dari hadis ini? Jadi dua hadis ini menjelaskan tentang hukum ketika seorang suami mengharamkan istrinya. Contoh misalnya, si suami bilang kepada istrinya, anti alayya haramun, kamu haram atas diriku, atau diriku haram atas dirimu. Maka ucapan tersebut, seorang suami mengharamkan dirinya atas istrinya, itu tidak berkonsekuensi terjadi perceraian, tidak. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau ada suami bilang begitu, ya, kamu haram atas diriku, berarti kalau dia mengharamkan istrinya, boleh nggak digauli istrinya? Boleh digauli atau tidak? Haram, berarti tidak boleh, tapi tidak terjadi perceraian. Nah, itu maksudnya. Ya. Perceraian tidak terjadi, cuma tetap haram istrinya, maka tidak boleh digauli. Kalau dia sudah mengucapkan anti alayya haramun, kamu haram atas diriku. Haram. Tapi tetap statusnya sebagai suami istri, sebagai suami istri. Nah, terus bagaimana jika ternyata mereka ingin berhubungan? Harus dibayar kafarah. Nah, itu ada kafarahnya. Kafarahnya apa? Kafaratu yaminin. Kafarah seperti orang melanggar sumpah. Yang itu disebutkan dalilnya dalam surah Al-Maidah ayat 89, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Ya. Jadi dalam surah Al-Maidah ayat 89 disebutkan kafaratul yamin itu ada 4 alternatif. Yang pertama, ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, adalah it'amu asratu masakini, ya, memberi makan 10 orang miskin, min ausatima tut'imuna ahlikum, dari makanan yang biasa kalian beri untuk keluarga. Itu
Jadi kafarohnya itu yang pertama. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin tadi. Yang ketiga membebaskan budak, itku rokobatin, membebaskan seorang hamba sahaya. Fa illam tajid, kalau tidak ketemu, fasiyamu salasati ayyam, maka puasa selama 3 hari. Nah, jadi kalau ada seorang suami pernah mengatakan kepada istrinya, mungkin saking mangkelnya dia bilang, kamu haram atas diriku. Nah, ini tidak terjadi perceraian, tapi haram. Kalau mereka ingin kembali, maka si suami yang mengucapkan harus membayar kafarah. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, tapi Bapak Ibu, para ulama berbeda pendapat. Ya, apakah sama dengan kafaratul yamin atau sama dengan kafaratul zihar? Zihar itu seorang suami menganggap istrinya seperti punggung ibunya itu. Jadi sama aja kan, mengharamkan, tapi dengan kalimat ya, kamu seperti punggung ibuku. Nah, kazohri ummi ya. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, terus apa yang dimaksud laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah? Karena itu pernah terjadi pada Nabi. Nabi pernah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Itu disebutkan di dalam surah At-Tahrim ayat 1 sampai 2. Ya, ini dalilnya ya. Untuk menguatkan bahwa kalau ada seorang suami mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, maka cara menghalalkannya kembali seperti kita membayar kafarah untuk sumpah. Dalam surah At-Tahrim dikatakan, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah untukmu? Tabtagi maradati azwajika, dalam rangka untuk mendapatkan keriduan istri-istrimu. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qad faradallahu lakum, sungguh Allah telah mempardukan atas kalian atau bagi kalian tahillata aymanikum, untuk menghalalkannya, yaitu membayar kafarah sumpah kalian. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi berdasarkan ayat ini, maka kafarahnya supaya kembali halal adalah membayar kafaratul yamin. Kemudian konteks ayat ini untuk yang mana? Karena ada pernah 2 kasus terjadi pada diri Nabi. Jadi Nabi pernah suatu ketika Bapak Ibu minum madu dari salah satu istrinya, yaitu Zainab bintu Jahas. Dikasih madu, minum madu ya. Lalu Aisyah dan Hafsah ya, tidak senang melihat ya, Nabi minum madu yang dikasih oleh istrinya Zainab bintu Jahas. Nah, lalu Nabi mengatakan, karena melihat Aisyah dan Hafsah tidak senang, beliau mengatakan walan a'udalah, saya tidak akan mengulanginya lagi. Wa qad halabtu, sungguh aku telah bersumpah, kata Nabi, saya tidak akan lagi minum madu dari Zainab bintu Jahas. Itu pernah terjadi. Atau pada kasus yang lain Nabi pernah, dulu kan seorang laki-laki boleh menggauli budak ya, hamba sahaya wanita walaupun tidak dinikahi. Itu boleh, dulu boleh ketika masih ada perbudakan. Kan ada 2 itu budak yang dipunyai oleh Nabi, salah satu diantaranya Maria Al-Qibtiyah yang masyhur itu ya, yang punya anak Ibrahim. Aisyah sama Hafsah enggak senang gitu. Nabi kok menggauli budaknya. Ditunjukkan ketidaksenangannya itu, akhirnya Nabi tahu kalau Aisyah tidak senang, Hafsah tidak senang, hatta harramaha ala nafsihi, sampai akhirnya Nabi mengharamkan menggauli budak atas dirinya. Jadi Nabi mengatakan, mulai sekarang saya haramkan diri saya untuk menggauli seorang budak. Tentu budak milik Nabi SAW.
Nah, akhirnya ditegurlah oleh Allah Ta'ala dalam surah At-Tahrim. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ini yang mana kasusnya? Jadi turunnya surah At-Tahrim ini ada dua. Dan itu mungkin Bapak Ibu. Ada ayat Al-Quran turun karena dua sebab. Seperti contohnya ini. Dan ada beberapa ayat yang lain turun karena beberapa sebab. Nah, ini yang mana? Ya, Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Jika yang dimaksud adalah Nabi mengharamkan budak wanita atas dirinya, maka inilah yang bisa dijadikan sebagai dalil. Sebagian ulama mengatakan, ketika Nabi mengharamkan dirinya untuk menggauli seorang budak hamba sahaya, padahal itu halal, nah maka ketika Nabi ingin kembali menggauli budaknya, Nabi harus membayar kafaratul yamin. Karena seorang budak yang digauli statusnya sama seperti seorang istri. Nah, itu pandangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhuma. Nah, ini yang pendapat pertama ya. Pendapat kedua, mereka mengatakan kalau ada seorang suami mengharamkan ya dirinya atau istrinya atas dirinya, ini adalah perkataan batil. Tidak punya konsekuensi apapun, gitu. Tidak ada konsekuensi apapun. Artinya tidak perlu ada kafaroh, tidak juga ada perceraian, gitu. Karena apa? Batil. Mana mungkin sesuatu yang halal kok menjadi haram, kan itu. Itu pendapat kedua. Alasannya di dalam Al-Quran jelas, ya, yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 87. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan sesuatu yang baik yang Allah halalkan untuk kalian. Itu nggak boleh mengharamkan sesuatu yang halal. Nggak ada konsekuensinya. Saya haramkan madu ini, yang nggak ada konsekuensi. Itu kalam batil, perkataan yang batil. Nah, sama seperti seorang suami bilang ke istrinya, kamu haram atas diriku. Ya ini kalam batil. Istri itu ya halal, kok bisa haram? Nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 116. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halalun wa hadza haram. Jadi janganlah kalian mengatakan sesuatu yang diucapkan oleh lisan kalian, ya, sesuatu yang dusta. Kalian bilang hadza halal wa hadza haram, ini halal, ini haram. Berdusta atas nama Allah, padahal Allah tidak mengatakan demikian. Nah, maka menurut Al-Imam As-Sun'ani, berdasarkan dua dalil ini, ucapan seorang suami kepada istrinya, kamu haram atas diriku, tidak ada konsekuensi apapun. Nah, itu kalam batil. Ya paling konsekuensinya menyakiti istrinya, paling itu. Tapi tidak terjadi perceraian, tidak perlu ada kafarah. Nah, sementara pendapat ketiga mengatakan, ya kalau ada suami, nah, Bapak Ibu perhatikan ya, tadi pendapat pertama dan kedua ini ada dalilnya semua ya. Ya kan? Tadi sudah disampaikan dalilnya. Pendapat ketiga mengatakan bahwa kalimat suami kepada istrinya, kamu haram atas diriku, atau yang sejenis dengan itu tergantung niat. Nah, niatnya apakah dia ingin menceraikan? Kan mungkin dia ingin menceraikan tapi dengan kalimat kinayah ya, tidak langsung gitu. Kamu haram atas diriku. Maksudnya dia niat, saya ingin ceraikan kamu, tapi dia mengucapkan kamu haram atas diriku. Maka kalau itu yang ada dalam hatinya, cerai terjadi. Sebagaimana dia mengatakan, saya kembalikan kamu ke rumah orang tuamu. Maka kalau itu niatnya untuk diceraikan, terjadilah perceraian. Atau niatnya zihar. Nah, zihar itu tadi menganggap istrinya seperti punggung ibunya. Nah, ini ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain.
Maka kalau itu yang diniatkan, ya, jadi dalam surah Al-Mujadilah ayat kedua kan jelas, walladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum. Nah, mereka yang melakukan zihar terhadap istri-istri mereka dari kalian, padahal istri kalian itu bukan ibu kalian. Ibu kalian itu adalah wanita yang telah melahirkan kalian. Wa innahum la yaquluna munkaran minal qauli wa zura. Sesungguhnya mereka mengucapkan kata-kata mungkar dan bohong, wa zura. Wa innallaha la afuwun ghafur. Nah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, lalu apa kafarohnya kalau zihar? Zihar lebih berat. Dalam ayat ketiga disebutkan walladzina yuzahiruna min nisaihim, mereka yang melakukan zihar terhadap istri-istri mereka, summa yauduna ya lima qalu, lalu mereka ya maksudnya meralat apa yang mereka katakan, ingin ya, memperbaiki apa yang telah mereka ucapkan, qalu ya lima qalu, maka apa? Ingin dibatalkan gitu ya ziharnya itu. Maka fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa, harus membebaskan seorang budak sebelum mereka berhubungan suami istri. Dzalikum tu'adzuna bih. Nah, itulah ya kalian dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Kalau enggak ada budak, apa? Faman lam yajid, kalau dia tidak punya budak, maka apa? Fasiyamu sahraini mutatabi'ain. Wah, ini berat. Apa? Puasa 2 bulan berturut-turut, Bapak Ibu. Wah, ini ngeri kan? 2 bulan berturut-turut. Mutatabi'ain min qabli ayyatamassa, sebelum mereka bergaul ya. Faman lam yastati, kalau tidak bisa puasa 2 bulan, fa'it'amu sittina miskinan, maka memberi makan sebanyak 60 orang miskin. Nah, ini zihar. Ini kafaratu 60 orang enggak sampai 1 juta. Enggak sampai 1 juta. Nah, berapa satu orang miskin? Nah, itu satu orang miskin 25.000. 2 mud ya, 2 mud. Jadi 1 sok berarti kan 1 sok itu 4 mud. Berarti memberi makan 60 orang miskin sama dengan 30 sok ya, salasuna so'an. Ya, itu 2 mud makanan pokok misalnya. Kalau di kita berarti beras, kalau dulu kurma ya. Kalau kurma kan bisa langsung dimakan tuh ya. Kurma. Nah, 30 sok atau 60 mud, karena satu orang miskinnya 2 mud. Nah, ini lebih berat ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Kalau yang dimaksud adalah zihar. Zihar itu tadi dia bilang kamu seperti punggung ibuku. Gitu. Maksudnya dia mengharamkan istrinya sebagaimana haramnya dia kepada ibunya. Ya, itu namanya zihar. Nah, itu jadi tergantung niat. Atau ya, kalau dia tidak meniatkan talak, tidak meniatkan zihar, maka itulah kafaratul yamin. Berarti dia ya, kalau ingin halal kembali berhubungan dengan istrinya, harus membayar kafaratul yamin tadi, memberi makan 10 orang miskin atau puasa selama 3 hari. Nah, itu. Sementara pendapat keempat, nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, mereka mengatakan orang yang mengharamkan istrinya atas dirinya itu sudah masuk kafaratu zihar. Ya, walaupun dia meniatkan untuk mentalak atau untuk bersumpah gitu. Itu tetap masuknya zihar. Annahu zihar fihi kafaratu zihar. Ini pendapat keempat, dan ini pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad dan Imam Ishaq, jama'atun minat tabi'in, termasuk yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Imam As-Shinqiti, mereka cenderung bahwa ini zihar. Jadi kalau zihar jelas kafarahnya lebih berat. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah di antara 4 pendapat ini, menurut Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, mana yang lebih kuat? Adalah pendapat pertama, Bapak Ibu. Apa itu pendapat pertama? Yang mengatakan tidak terjadi perceraian, tapi haram hukumnya sampai dia membayar kafaroh. Kafaroh apa namanya? Kafaratul yamin. Kafaratul yamin. Nah, yaitu kalau enggak punya uang ya bisa dengan puasa 3 hari. Wa hadha huwa al-qaulu wallahu a'lam wal azhar al-qaulul awwal. Jadi pendapat yang kuat menurut Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan adalah pendapat pertama. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, sekarang hadis berikutnya, hadis ke-14. Jelas ya tadi ya. Jadi jangan mengucapkan kamu haram atas diriku. Kalau itu pernah terucap, berarti harus puasa. Kalau kuat puasa 3 hari. Kalau nggak kuat berarti apa? Memberi makan 10 orang miskin. Iya, seperti kafaratul yamin. Ya, andai kata terjadi maka itu hukumnya. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, sekarang hukum menceraikan dengan bahasa sindiran. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, anna ibnatal jun al-jaun lamma udkhilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dana minha qalat a'udzu billahi minka. Bahwa seorang anak al-jaun, ini anak perempuan jaun ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ya, sudah dinikahi oleh Nabi, lalu Nabi masuk berniat untuk menggaulinya, wadana minha, mendekati si wanita ini. Dia mengatakan a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu. Nah, ini ya, ini berarti bahasa halus apa kasar ini? Kasar ya. Ya. Maknanya kasar gitu ya. Tapi ungkapannya halus. A'udzubillahi minka. Aku mohon perlindungan kepada Allah darimu. Nah, jadi dia mengucapkan itu kepada Nabi. Nah, mungkin bahasa kitanya amit-amit gitu ya. Lalu kata Nabi apa? Laqad uzti bi azimin. Sungguh engkau telah memohon perlindungan dengan zat yang maha agung. Alhiqi bi ahlik, kata Rasul. Kalau begitu silahkan kamu kembali kepada keluargamu. Oleh Rasul disuruh kembali. Ini artinya apa? Dicerai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis rawahu Al-Bukhari. Masih ingat nggak Bapak Ibu cerita ini? Dulu pernah kan? Kenapa kok dia mengatakan itu? Karena di dalam tanda kutip diprovokasi gitu ya. Ya, karena Aisyah nggak seneng kalau Rasul menikah dengan si wanita ini kan. Terus kata Aisyah, kamu nanti kalau Rasul datang mendekat dirimu, Rasul itu seneng kalau kamu ngucapin a'udzubillahi minka gitu. Akhirnya dia ngucapin itu. Nah, itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, ini maka dia nggak tahu kalau itu Rasul. Maka orang-orang bilang, qalu ya, faqalu laha atadrina man hadza? Kamu tahu nggak siapa laki-laki tadi itu? Apa kata dia? Qalat la, aku nggak tahu katanya. Dia nggak tahu kalau itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata mereka, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ya utusan Allah ya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, apa faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini? Ya. Jadi hadis ini menunjukkan apabila suami mengatakan kepada istrinya, saya kembalikan kamu kepada keluargamu, maka ini terjadi perceraian. Itu seperti yang dilakukan oleh Nabi. Alhiqi
Ilhaqi bi ahlik ya, ilhaqi bi ahlik. Tapi apakah ini mutlak? Kalau ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, saya kembalikan kamu kepada orang tuamu atau pulanglah kamu kepada orang tuamu, ini mutlak menjadi perceraian atau tidak? Tidak. Tergantung niat. Tergantung niat. Kemarin kita ada singgung ya. Ada singgung. Kalau maksudnya dalam hatinya bercerai, berarti itu terjadi perceraian. Tapi kalau maksudnya untuk melindungi istrinya dari kekacauan yang ada di kampungnya, misalnya udahlah kamu pulanglah dulu ke rumah orang tuamu, maka ini tidak terjadi perceraian. Nah, seperti yang pernah dulu terjadi pada Ka'ab bin Malik, karena Rasul melarang semua orang termasuk keluarganya, istrinya, anak-anaknya untuk berbicara kepada Ka'ab bin Malik. Tentu ya semua taat kepada perintah Nabi. Takut itu dilanggar, maka Ka'ab menyuruh istrinya supaya pulang dulu ke rumah orang tuanya, dan itu tidak terjadi perceraian. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, kesimpulan lain dari hadis ini Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan bahwa betapa akhlak Nabi itu sangat mulia. Ya. Kalau jenengan kita, istri kita bilang, aku berlindung kepada Allah darimu, kira-kira marah nggak kita? Kita marah. Ya. Tapi Rasul tidak. Ya. Ketika dia mengatakan itu, Rasulullah memperlakukan dia dengan baik-baik. Ilhaqi bi ahlik, udah. Kalau gitu ya sudah, kamu pulanglah ke rumah orang tuamu, kepada keluargamu. Nah, ya nadanya tentu ya, jika itu husnul khuluq, nadanya sopan ya, tidak membentak. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, itu patut dicontoh ya. Andai kata misalnya ada di antara kita, istrinya itu ya sudah menunjukkan ketidaksukaan. Karena mungkin ada banyak faktor gitu ya, sehingga dia udah nggak suka lagi kepada suaminya. Mungkin sering berbohong, mungkin selingkuh dan seterusnya. Akhirnya dia, aku sudah tidak suka kepadamu. Nah, misalnya dia mengatakan seperti itu, maka seorang suami harusnya memperlakukan istrinya dengan baik, Bapak Ibu. Ya sudah, kalau emang kamu sudah tidak suka, silakan kembali kepada keluargamu. Nah, ini ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Ya, itu yang terbaik. Atau kalau suaminya, maka nggak boleh tuh suaminya ingin, wah ini mohon maaf ya, misalnya udah kurang ajar nih istri ini, maka saya akan persulit hidupnya misalnya. Saya akan tetap tidak akan saya ceraikan dia, saya akan persempit hidupnya. Jadi ingin ya memberikan madarat kepada istrinya gitu ya. Karena dia telah menyakiti hati suaminya. Akhirnya dia nggak mau ceraikan, tapi juga tidak diperdulikan. Enggak dikasih nafkah lahir batin, dicuekin. Nah, itu enggak boleh seperti itu. Maka lepaskanlah dengan cara yang baik. Itu yang terbaik. Kalau enggak bisa ya si istri minta khulu seperti yang pernah kita bahas. Tapi khulu kan jadi beban buat istrinya karena dia harus mengembalikan maharnya kan. Maka kalau ada suami diperlakukan seperti itu oleh seorang istri sebagaimana Nabi diperlakukan oleh Ibnatul Jun tadi, ya sudah, kita pulangkan dengan cara baik-baik. Ya sudah, kalau begitu silakan kamu kembali kepada keluargamu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, terakhir ya, bab tentang tidak ada talak kecuali setelah pernikahan. Nah, disebutkan dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ini hadis yang sahih saja. Karena ada dua hadis sebelumnya itu hadisnya dhaif. Yang sahih ini ya disebutkan oleh Abu Daud wa Tirmidzi, disahihkan oleh beliau, dinukil juga oleh Imam Bukhari. Dia mengatakan inilah hadis yang paling sahih terkait dengan mencerai sebelum menikah. Dari Amr bin Su'aib an abihi an jaddihi dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nazara atau la nazra li ibni Adam fima la yamliku. Tidak ada nazar bagi
manusia pada perkara yang dia tidak punya, yang tidak dia miliki. Tidak sah nazar ya, dari seorang manusia pada perkara yang dia tidak punya. Wala itqalahu fima la yamliku, dan tidak ada pembebasan budak bagi seseorang pada sesuatu yang dia tidak punya. Wala talaqalahu fima la yamliku, dan tidak ada talak atau perceraian bagi seseorang pada perkara yang dia tidak miliki. Hadis akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi, dan disahihkan oleh beliau. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu dan yang sekalian? Nah, hadis ini menjelaskan bahwa perceraian itu hanya terjadi setelah pernikahan. Kalau belum nikah kok dicerai, itu nggak bisa. Gitu. Nah, ketika ini dibahas oleh Nabi berarti dulu pernah terjadi. Gitu. Kalau nggak pernah terjadi nggak mungkin dibahas. Nah, contohnya misalnya apa? Dia mengatakan, Bapak Ibu dan sekalian, ya, baik ucapan cerainya ini bersyarat atau tidak bersyarat. Contoh gini misalnya, ya, ada seorang wanita yang dia suka, fulanah misalnya, lalu dia bilang fulanah talikun. Padahal si fulanah itu bukan istrinya, si fulanah saya cerai. Itu terjadi nggak perceraian? Enggak. Gitu. Artinya apa? Andai kata setelah dia mengucapkan itu akhirnya mereka menikah, nggak ada masalah, itu nggak dihitung. Oh, baru pacaran gitu ya. Misalnya baru PDKT gitu ya. Lalu dia misalnya dibuat kesel sama Putus. Udah kamu saya cerai gitu ya. Kalau putus lain lagi ya. Kamu saya cerai, padahal nikah aja belum. Setelah seminggu ternyata balik lagi. Seneng gitu ya. Akhirnya kata orang tuanya, udah segera nikah aja. Dihitung cerai atau tidak? Tidak gitu. Karena belum nikah. Itu contohnya ya Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Jadi perceraian itu hanya bisa terjadi kalau sudah terjadi pernikahan. Kemudian nazar tadi. Nazar itu tidak sah. Ya, kalau dilakukan oleh seseorang dengan ya, sesuatu yang dia tidak punya. Contohnya apa? Ya. Insyafallahu maradi, kalau Allah menyembuhkan sakitku, ya, falillahi alayya an a'tiqa abda fulanin, demi Allah saya akan membebaskan budaknya si fulan. Kalau sakit Allah menyembuhkan sakitku, demi Allah saya akan bebaskan budaknya si fulan. Nah, wong dia nggak punya budak. Budak itu milik si fulan, bagaimana mungkin dia ya membebaskan budak yang dia sendiri tidak punya? Atau misalnya dengan contoh lain misalnya, kalau saya sembuh dari sakit saya bernazar untuk bersedekah dengan seekor unta misalnya. Oh, untanya dia nggak punya. Itu nazar seperti itu tidak bisa ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, yang terakhir tadi sama membebaskan budak itu juga nggak bisa ya. Saya bebaskan budak si fulan, padahal budak si fulan itu bukan punya dia, maka ya tidak bebas, bukan punya dirinya. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Jadi perceraian itu hanya bisa terjadi setelah pernikahan. Oke, masih ada waktu sekitar 5 menit. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Tema boleh? Ya, boleh, silakan. Ini besok pagi kan Ustaz ngisi pengajian di Nugiri. Ya. Itu jalan karena semut itu ditutup. Terus? Lewatnya ke sana Jedis. Itu karena nanggap tablik kabar pengajiannya mumpuni. Oh, mana itu karang semut yang mana itu? Kertek itu. Oh, jembatan panjang. Mumpuni namanya. Mumpuni orang kaya. Ya tahu. Terus? Pertanyaan saya itu, dia kan bukan halusinat. Bifami asal kurma. Ya. Itu apinya nyokong enggak? Ya, mendukung atau tidak? Iya. Baik. Itu saja pertanyaannya. Ya.
Terus saya lewat mana kalau gitu? Saya nanya dulu. Kalau itu ditutup, untuk saya lewat mana bisa sampai ke tempat antum? Ya mudah-mudahan nanti kalau subuh udah dikosong. Oh gitu. Oh acaranya nanti malam. Iya. Oh. Malam ini. Oh ya. Ya baik. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, para ulama salaf itu mengatakan seorang wanita tidak boleh ceramah di depan orang banyak, laki-laki perempuan. Itu nggak boleh. Oh, maaf, itu biayanya 15 juta. Ya. Ya terserah biayanya berapapun ya. Ya. Dari situ saja nggak boleh ya. Maka jangan Bapak Ibu kita mengundang ya penceramah perempuan untuk berbicara di depan laki-laki perempuan orang banyak. Kecuali dikasih satir yang bisa melihat hanya ibu-ibu saja, bapak-bapak mungkin mendengarkan bisa. Kalau dia itu biasanya ditonton sama orang atau tidak? Ya, ditonton oleh banyak. Itu aja sudah keliru. Seperti nonton dangdut persis. Nah, itu aja sudah keliru. Makanya dulu Aisyah tidak pernah ceramah di depan laki-laki perempuan. Nah, isi-isi Nabi yang pinter-pinter ya itu tidak pernah. Maka para ulama mengatakan, kecuali mungkin Panji Gumilang ya. Kalau Panji Gumilang kan perempuan boleh. Jadi khutbah khatib Jumat boleh. Jadi imam sholat boleh. Jadi khatib Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha boleh. Dan itu pernah ada memang. Ya, khatibnya itu perempuan. Itu dari mana itu? Ya, banyak yang ngaco memang sekarang ini ya, Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin mereka contohnya itu mumpuni aja ceramah boleh. Mungkin itu bisa jadi dalil kan. Nah, lalu apa salahnya khatib Idul Fitri, Idul Adha dari wanita? Kalau memang dia punya kemampuan kan itu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dari sini aja sudah keliru gitu. Maka kita tidak perlu hadir ke acara pengajian yang pembicaranya wanita tapi terbuka gitu. Setiap orang laki-laki maupun perempuan bisa melihatnya. Kecuali tadi kalau pakai satir yang bapak-bapak nggak bisa lihat, ibu-ibu saja yang bisa lihat, mungkin bisa kalau seperti itu. Jadi ini lalu kita dukung atau tidak? Ya sebaiknya jangan. Kemungkaran jangan didukung, kalau bisa dihentikan. Man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi. Wadzalika adaful iman. Yaitu Pak Nasir. Allahu a'lam bishawab. Ya. Jadi kalau misalnya maaf ya, share ustazah itu bagus, mungkin bisa disertai kita. Kita lebih baik apikan aja, mungkin atau sama aja seperti itu. Iya, sebenarnya begitu ya. Bahkan kan sekarang banyak tuh perempuan-perempuan membuat konten di YouTube gitu ya, dengan tampilan terbaiknya kan, lalu di-share kemana-mana. Nah itu sambil senyum-senyum ya. Nah itu juga sebaiknya tidak perlu disebarkan ya. Dari Medan itu Syekh Asim itu juga mutlak tidak membolehkan wanita. Iya betul itu. Maka sebaiknya kita enggak usah, kalau kita terlanjur lihat jangan di-share gitu, walaupun isinya baik, kecuali kita mampu mengeditnya. Diedit, di blur si wanitanya itu wajahnya, karena isinya baik gitu ya. Ini bermanfaat sekali. Kita share tapi diedit dulu, di blur. Yaitu supaya tidak menyebarkan potensi fitnah itu ya. Apa? Dalil tentang apa ini? Ya. Ya dalilnya itu karena tidak ada satupun riwayat yang dinukil bahwa dulu para sahabat wanita tampil di depan, ceramah di depan orang banyak ya, laki-laki dan perempuan. Wong sholat aja kan enggak. Nah ini dalilnya. Khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf wanita itu yang paling belakang, dan seburuk-buruk saf wanita itu yang paling depan. Yaitu itu diantara dalil yang dikutip oleh Syekh Asim bin Luqman Al-Hakim itu ya. Yaitu Allahu a'lam bishawab. Ya. Terakhir batasan suara wanita sebagai aurat menjadi aurat. Ya. Nah, batasan wanita suaranya itu aurat, Bapak Ibu dan sekalian ya. Misalnya ada satu hadis kata Nabi, kalau imam keliru
laki-laki mau mengingatkan imam maka ar-rijalu bitasbih wan nisa'u bitasbih ya. Laki-laki itu dengan mengucapkan subhanallah, kalau perempuan dengan tepuk tangan. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa suara wanita itu aurat. Nah, tapi apakah aurat secara mutlak? Tidak, ya, tidak. Nah, kalau misalnya jual beli ya, transaksi ya, itu tidak boleh si wanita ke mang-mang itu ya, tukang jualan sayur, "Bang, ini beli ini." Itu gak ada masalah. Tapi kalau dilembut-lembutkan, nah itu suaranya digawe-gawe gitu ya, yang membuat orang itu tertarik ya kepada dia. Nah, itu haram. Nah, itu menjadi aurat itu. Maka normal saja, biasa, nggak usah dilembut-lembutin gitu ya, sehingga orang yang ada penyakit dalam hatinya menjadi tertarik. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu, jelas Pak Samsul ya. Nah, itu menjadi aurat. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.